dan mempraktekkan bagaimana melakukan analisis uji beda, yaitu uji Wayne Whitney. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji Wayne Whitney. Uji Wayne Whitney merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, tujuan dari uji Wayne Whitney yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang tidak berpasangan. Skala data yang digunakan dalam uji Wayne Whitney yaitu data ordinal. Bisa saja menggunakan data interval atau data rasio dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Dengan kata lain, data tidak berdistribusi secara normal. Uji Wayne Whitney tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji independent sample detach jika datanya tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji Wayne Whitney, selanjutnya kawan-kawan semua bisa fokus pada program Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh data uji Wayne Whitney dari dua kelompok. Nah, untuk input data di program SPSS, saya harapkan kawan-kawan semua bisa melakukan kategorisasi data. Nah, seperti ini ya, kawan-kawan semua. Kategori 1 diperuntukkan untuk kelompok 1, lalu untuk kategori 2 diperuntukkan untuk kelompok 2. Nah, setelah bisa melakukan kategorisasi data, selanjutnya kita bisa melakukan input data di program SPSS. Ini kita copy. Nah, di sini saya menggunakan APM SPSS versi 26 ya, kawan-kawan semua. Setelah input data di program SPSS sudah selesai, jangan lupa isikan nama variabel di back variabel view program SPSS. Nah, ini isikan kelompok. Lalu untuk variabel 2 isikan dengan skor. Untuk value label pada variabel kelompok, isikan value 1 dengan label kelompok 1. Lalu untuk value 2 isikan dengan label kelompok 2. Nah, setelah kita selesai melakukan pengisian value label, selanjutnya kita bisa melakukan analisis uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Jika datanya normal, maka untuk analisis selanjutnya bisa menggunakan uji independent sample detach. Namun jika datanya tidak normal, maka untuk analisis selanjutnya bisa menggunakan uji Wayne Whitney. Nah, langsung saja kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, selanjutnya pilih Export. Masukkan variabel kelompok ke kolom Factor List, lalu untuk variabel Score ke kolom Dependent List, lalu pilih Plot, checklist pada Normality Plot with Text, lalu Continue dan OK. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas. Nah, ini ya. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas data terpenuhi. Nah, bisa dilihat nilai signifikansi pada kolom Shapiro-Wilk untuk skor kelompok 1 sebesar 0,049. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data skor kelompok 1 tidak normal. Lalu untuk data skor kelompok 2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut
juga kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data skor kelompok 2 juga tidak normal. Nah, dari dua kelompok yang dianalisis memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Maka dari itu, untuk analisis selanjutnya, kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, selanjutnya pilih Legacy Dialog, lalu pilih Two Independent Sample. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Masukkan variabel skor ke kolom Choose Variable List. Lalu untuk variabel kelompok, masukkan ke kolom Grouping Variable. Lalu pilih Define Group. Isikan grup 1 dengan angka 1, grup 2 dengan angka 2. Dikarenakan ada dua kelompok yang dianalisis. Lalu pilih Continue dan OK. Nah, di sini sudah muncul output uji Mann-Whitney. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji Mann-Whitney, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji Mann-Whitney. Jika nilai asumsi two-tailed kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai asumsi two-tailed lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa dilihat nilai asumsi two-tailed sebesar 0,032. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara dua kelompok yang dianalisis.